pakai cara yang ini. Keberhasilan yang hebat adalah keberhasilan tanpa menyakiti orang lain. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya bersama dengan Bapak Anang Siap. dari penyelenggara zakat wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Kali ini perbincangan kita mengenai jiwa pemenang, sikap, mental, dan juga karakter yang harus kita miliki mengenai jiwa pemenang tersebut akan kita bahas bersama-sama dengan Bapak Anang. Yuk kita mulai langsung dari sekarang. Pak Anang, selamat pagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi Mas Satria Jati. Selamat datang di ruangan kami yang seperti ini adanya. Pak Anang, Siap. obrolan kita kali ini mengenai jiwa pemenang. Iya, siap. Jiwa pemenang kalau menurut saya sikap mampu menerima keadaan hidupnya, kenyataan hidupnya, sehingga dalam segala hal dia tidak terkekang atau terkurung dalam suatu kesempatan. Nah, kalau dari Pak Anang sendiri, apa itu jiwa pemenang menurut Bapak? Terima kasih. Ini adalah hal yang sangat luar biasa diskusi kita kali ini. Kalau berbicara tentang jiwa pemenang, saya sependapat dengan sampean. Jiwa pemenang adalah jiwa yang tak pernah putus asa, jiwa yang selalu optimis dalam menghadapi kehidupan, jiwa yang tidak pernah ciut ketika menghadapi sebuah permasalahan besar. Seorang pemenang akan tumbuh dalam dirinya motivasi yang tinggi untuk menjalankan hidup dan kehidupannya ini. Oleh karena itu, seorang pemenang adalah seorang pribadi yang tangguh, seorang pribadi yang tahan dari berbagai hal, dan pribadi yang sangat luas, supel, mampu mengkondisikan hidupnya dalam berbagai taraf kehidupan apapun. Dan seorang pemenang, dia tidak akan merasa kalah. Seorang pemenang, dia akan menerima kekalahan tersebut, tetapi dia tidak jatuh dari kekalahannya. Karena pada prinsipnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dalam dirinya. Seorang pemenang selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Menjadi seorang pemenang adalah baik, tetapi lebih baik adalah menjadi atau mempunyai jiwa pemenang. Ini yang sangat luar biasa. Karena kehidupan ini sangatlah kompleks. Kita dihadapkan pada satu kehidupan yang memang tantangannya sangat luar biasa. Bayangkan persaingan secara individual, ini sangat luar biasa. Gesekan terjadi di mana-mana. Dan seorang pemenang, dia akan mampu memposisikan dirinya, memposisikan hidupnya, agar tidak terbawa arus kehidupan yang membuat dirinya terbengkalai. Ya, berarti pemenang itu adalah dia mencanangkan pada targetnya. Tapi kalau jiwa pemenang melaksanakan kehidupannya dengan bijaksana. Betul. Yang saya terima, yang saya pahami bahwa pemenang itu seringkali membawa kita pada sikap ambisius. Tapi jiwa pemenang mengontrol diri kita supaya kita tetap mampu berkompetisi. Nah, kemampuan berkompetisi ini bagaimana meningkatkannya? Bagus, saya sependapat juga bahwa seorang pemenang itu akan mempunyai jiwa dan pemikiran yang positif. Karena seorang pemenang, dia akan menganggap orang lain itu bukan sebagai pesaing. Dia akan menganggap orang lain itu sebagai motivator dalam dirinya agar dia lebih baik. Nah, ini bedanya. Iya, ini yang merasa itu musuh saya. Ya. Lama-lama pikiran kita tanding sama musuh terus. Iya, musuh terus. Maka seorang pemenang itu dia tidak menganggap orang lain sebagai pesaing, tetapi menganggap orang yang hebat itu adalah sebagai guru, motivator dalam hidupnya agar dia lebih baik lagi, gitu kan. Dan seorang pemenang, dia tidak merasa puas dengan apa yang dia sudah targetkan tadi. Tidak puas. Karena seorang jiwa pemenang adalah jiwa pejuang yang tangguh, gitu. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah
meratapi akan kegagalan. Tetapi di balik kegagalan dan kekalahan dalam dirinya, dia berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Menerima kenyataan, tapi tidak kalah dengan keadaan. Betul, itulah jiwa pemenang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, yang harus persiapkan tentu adalah mental. Mental itu sangat utama. Seraya kemudian niat tentunya. Niat saja tidak harus dengan ada upaya, itu nonsen, akan kosong, tidak akan bernilai. Jadi ada niatan, ada upaya diri, ada usaha dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Masalah gagal dan tidak itu bukan urusan dalam dirinya. Seorang pemenang itu adalah selalu mengutamakan apa yang ingin dia raih, tapi tanpa harus mengabaikan nilai-nilai positif pada orang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa seorang pemenang tidak menganggap orang lain sebagai rivalitas, tetapi menganggap bahwa diri orang lain adalah bagian unsur terpenting untuk menunjang suksesnya hidupnya. Kalau orang lain bisa kita gandeng bersama untuk meraih kemenangan, kenapa kita harus ikut-ikutan gitu ya? Betul. Dan inilah yang terjadi. Hidup menjalani hidup aja udah nggak punya musuh, udah bersyukur. Betul. Masa kita mau cari musuhnya kan? Bukankah hidup bergandengan tangan itu lebih indah? Hidup saling bersapa itu sangat tenang untuk diri kita. Dan saya yakin semua orang ingin hidupnya tenang, tanpa harus ada merasa dirinya punya musuh. Bukankah ada satu patah, punya satu musuh sangatlah ribet, gitu kan? Punya musuh satu sangatlah ribet, tetapi punya kawan 1000 pun dirasa masih teramat sangat kurang. Itulah pepatah bijak menurut saya perlu dikembangkan dalam kehidupan ini. Jadi saya katakan seorang pemenang ketika mengalami kekalahan, jiwanya tidak akan pernah goyah, jiwanya tidak akan pernah labil, tetapi dia tidak pernah meratapi akan kekalahan. Karena pada prinsipnya kegagalan dalam hidupnya adalah sebuah prestasi yang tertunda dan suatu saat nanti akan dia bisa raih kembali. Ketika mengalami kegagalan dia masih berpikir positif. Betul, dan dia tidak pernah berpikir negatif. Iya, karena ketika dia merasa ada lawannya, yang ada dia nyalain orang dulu. Iya. Belum bikin strategi baru. Iya. Dan itu tidak ada bagi jiwa seorang pemenang, tidak ada. Enjoy aja, relax gitu kan. Dia selalu dia akan berguru dan berkaca dari kegagalan hidupnya. Bukankah bahwa kegagalan itu adalah sebuah motivasi yang sangat luar biasa agar kita tidak boleh gagal untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali dan seterusnya. Kegagalan cukup satu kali saja, tetapi orang akan gagal untuk yang kedua kali manakala dia tidak berkaca, tidak bercermin dari kegagalan yang pertama. Sibuk menyalahkan orang, tidak memperbaiki diri. Iya, kegagalan pada hakikatnya bukan faktor terbesar dari orang lain, tetapi kegagalan adalah faktor dari diri sendiri. Motivasi yang kurang, kreativitas yang kurang, segala sesuatunya adalah berada pada diri kita sendiri. Orang lain menjadi faktor pelengkap saja sebenarnya jadi sebuah keberhasilan apa yang akan kita lakukan. Bahasan kita tadi mengenai kemampuan untuk menyikapi kekalahan. Betul. Dan juga mencapai kemenangan, tidak sibuk menyalahkan orang lain. Iya, betul. Nah, berarti saya menyimpulkan perlu ketahan bantingan. Betul. Kadang-kala kan kita sibuk ngomongin IQ, ESQ segala macam, tapi agility quotient, ketahan bantingan itu sangat menentukan. Betul. Kasus bunuh diri yang banyak itu juga karena tidak tahan banting. Betul. Gitu. Iya. Nah, mengapa sih kita harus memiliki jiwa pemenang itu? Dan bagaimana caranya kita memiliki jiwa pemenang? Mas Satria, Tuhan memberikan kita hal yang sangat luar biasa. Di antaranya Tuhan memberikan kita dan menganugerahkan kita berupa akal pikiran. Dengan akal pikiran ini kita berpikir menjadi pribadi yang baik, lebih baik dan terbaik. Inilah yang perlu dikembangkan. Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk menggunakan akal pikiran ini sejatinya berpikir. Tetapi setelah berpikir kita harus ada action. Action ini adalah kolaborasi antara pikiran dengan perbuatan
menjadi sebuah kenyataan. Itulah. Kemudian yang kedua, Tuhan menganugerahkan kita itu adalah berupa kehendak yang bebas. Kalau kamu mau hidup, ya hiduplah sesuka hatimu, tetapi ada aturan, gitu kan. Dan dengan kehendak bebas ini, dengan berekspresi inilah kita dengan berbagai cara memilih. Kalau kita kaitkan dengan seorang pemenang, dia tidak hanya punya satu cara untuk meraih sebuah obsesi. Dia tidak punya satu cara saja untuk bisa mencapai harapan yang dia inginkan, dengan tanpa menyingkirkan yang lain, dengan tanpa menyakiti yang lain. Ketika ada suatu cara, wah ini jangan-jangan menyakiti orang lain, aku tidak mau cara ini. Cari cara yang kedua, wah ini cara ini kayaknya supel nih. Saya bilang tadi harus punya pribadi yang supel, luas gitu kan. Pakai cara yang ini. Keberhasilan yang hebat adalah keberhasilan tanpa menyakiti orang lain. Ya. Sukses bagi seorang pemenang adalah sukses bukan untuk dirinya, tetapi sukses yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Inilah hebatnya seorang pemenang. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita itu adalah nurani. Di sini nurani. Seorang pemenang, dia akan punya nurani yang sangat luar biasa. Ketika dalam hidupnya, saya bilang tadi bahwa seorang pemenang tidak berusaha untuk menyingkirkan orang lain. Karena pada prinsipnya, seorang pemenang selalu berpikir, kalau aku melakukan ini sakit, aku pun tidak mau menyakiti orang lain. Ketika aku dengan cara seperti itu bisa bikin aku luka, aku pun takkan pernah melakukan hal yang sama agar orang lain tidak ikut luka karena aku. Begitu harus kita pahami begini, Bu. Jangan sampai kita menang, tapi harus kita periksa dulu. Jangan sampai kita menang hanya karena kita ditakuti, bukan karena kita dihormati. Bukan. Itu gagal. Seorang pemenang tidak berpikir seperti itu. Saya bilang tadi, seorang pemenang adalah bisa dimanfaatkan hasil kemenangannya oleh orang banyak. Bukan egoistis semata, bukan gitu kan. Karena apa? Upaya yang ada dalam dirinya, dia persiapkan mental sebaik mungkin. Itulah nurani ada di dalamnya. Dan ini jiwa pemenang, ini luar biasa Mas Satria. Karena hidup dalam dirinya adalah bukan sebuah tujuan, tapi proses terus. Untuk mencapai apa? Untuk bisa membahagiakan diri dan orang lain dalam hidupnya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi saya katakan tadi bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Apa artinya sebuah keberhasilan yang kita dapatkan kalau toh orang lain pun tidak mengakui keberhasilan itu? Percuma saja kan, gitu ya. Kita umpama berada di sebuah kontestasi, kita menjadi seorang pemenang dalam sebuah kontestasi tersebut, tetapi kita tidak diakui, untuk apa? Nah, artinya seorang jiwa pemenang, dia bisa menempatkan dalam dirinya, menempatkan posisi dirinya agar apa yang dia dapatkan bisa diakui dan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain tersebut. Jiwa pemenang menghantarkan kita memiliki jiwa kompetitif. Menolak kalah, betul, tapi harus menerima keadaan. Betul. Tidak sibuk menyalahkan, tapi harus jadi pemenang. Dan jiwa pemenang membuat kita mampu terus bertahan dan mengalahkan setiap tantangan kita. Pak Anang, closing statement, silakan. Terima kasih atas obrolan kita kali ini. Jiwa pemenang adalah jiwa yang berani menghadapi kehidupan ini. Dalam dirinya selalu terbersit, siap untuk mengambil risiko apapun. Seorang pemenang, dia akan menganggap orang lain adalah sebagai motivator dalam hidupnya. Potensi, kekuatan berpikir dia kedepankan, bukan semata-mata emosional yang dia kedepankan. Seorang pemenang adalah jiwa yang tangguh, jiwa yang mampu mendedikasikan dirinya dan mengkolaborasikan hidupnya adalah untuk orang banyak. Seorang pemenang, dia akan bisa hidup dimanapun dia berada. Hebat untuk jiwa pemenang. Sukses untuk kita semua.
Terima kasih banyak Pak Anang Ya, untuk siap. waktu dan pembelajarannya hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Siap. Ya, penonton, terima kasih banyak untuk waktu dan telah menyaksikan obrolan kami berdua. Jadilah kita pemenang dan tetaplah berjiwa pemenang agar kemenangan yang kita capai adalah kemenangan yang sempurna, tidak dengan menyakiti siapapun, tapi menjadi manfaat bagi siapapun. Kita jumpa di episode berikutnya. Kabur tulis tetap eksis. Terima kasih, Pak. Terima kasih.